Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan hari ini, saya akan membawakan sebuah dongeng yang berjudul Momotaro. Pada dongeng kali ini, pada dongeng tersebut, saya akan mengajarkan bagaimana nilai-nilai dari keberanian dan persahabatan juga ya, serta solidaritas antara sama makhluk hidup. Baik, itu saja mungkin dari saya. Sekali lagi, nama saya Muhammad Hanif Rahman dengan NIM 11076211271 11076221271 dari kelas GBGST FIP UNJ 2021. Selamat mendengarkan cerita saya. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang kakek dan nenek. Setiap hari, kakek pergi ke kaki gunung untuk mencari kayu bakar. Sementara kakek tinggal bersama nenek yang bekerja pergi ke sungai untuk mencuci. Suatu hari, ketika nenek sedang mencuci di sungai, sebutir buah persik yang besar sekali jatuh dari pohon, kemudian hanyut menggelinding dari hulu sungai dengan mengeluarkan bunyi. Nah, kemudian nenek mengangkat buah persik itu dari sungai. Nah, setelahnya nenek pulang membawa buah persik itu ke rumah sambil menggenggam buah persik itu dengan hati-hati. Kakek yang baru pulang dari gunung jadi kaget melihat buah itu. Kakek berkata sambil mengusap buah persik itu, Wah, persik ini besar sekali. Bagaimana kalau kita potong, kek? Baik, ayo kita potong. Akhirnya mereka pun meletakkan buah persik itu di atas talenan. Ketika nenek akan menempatkan pisau dapur di atasnya, tiba-tiba buah persik itu bergerak. Bunyinya gemerisik. Wah, persik ini hidup, Nek. Pada saat itu pula, buah persik itu terbelah di tengah-tengah. Seorang anak laki-laki yang penuh semangat melompat keluar dari dalamnya. Kakek dan nenek sama-sama kaget. Yang lebih mengagetkan lagi adalah semangat anak laki-laki itu. Anak laki-laki itu segera makan nasi dengan lahap. Ya, segera makan nasi dengan lahap. Hebatnya, dia makan nasi terus sampai menghabiskan semua nasi dalam mangkok, semua nasi dalam wadah. Ya, makan berkali-kali dengan mangkok besar. Ya, habiskan itu nasi di kakek dan nenek. Kakek dan nenek yang melihat semangat anak laki-laki itu menjadi gembira. Mereka menamai anak itu dengan nama Momotaro karena ia lahir dari dalam buah persik. Di dalam bahasa Jepang, buah persik memiliki arti momo. Semakin banyak Momotaro makan, semakin besar ia tumbuh, dan semakin cepat ia tumbuh. Tidak ada orang dewasa yang menyamai kekuatan dari Momotaro. Ia mengangkat benda berat dengan mudahnya. Momotaro pun tumbuh menjadi anak yang kuat. Nah, hanya saja ada satu hal nih yang mengkhawatirkan dari sikap Momotaro. Momotaro, cilut. Wah. Meskipun nenek berusaha menyenangkan Momotaro dan mengajak Momotaro main, Momotaro tetap dalam diam. Meskipun kakek tersenyum manis kepadanya, Momotaro juga tetap diam, tidak bergeming. Wah, susah sekali. Kakek dan nenek mengkhawatirkan Momotaro yang sama sekali tidak mau berbicara, walaupun sudah berlama-lama dengan Momotaro. Walaupun sudah berbulan-bulan dengan Momotaro, tapi Momotaro tetap tidak mau berbicara dengan kakek dan nenek. Mengapa anak ini tidak mau berbicara? Ketika keduanya saling bertatapan, terdengarlah suara, "Aku akan melakukannya."
Aku akan melakukannya. Tiba-tiba Momotaro bersuara dengan keras. Wah, kagetlah mereka, kakek dan nenek. Tiba-tiba Momotaro berbicara. Kakek, nenek, saya akan pergi untuk membasmi para raksasa. Kakek dan nenek merasa begitu terkejut sehingga diam tercengang. Hah? Kakek, nenek, tolong siapkan perbekalannya, kata Momotaro. Tiba-tiba nenek tersadar oleh suara Momotaro yang keras tadi. Nenek berkata, alangkah menakutkan, kamu pergi membasmi raksasa, Momotaro. Di zaman itu, para raksasa yang menakutkan sering muncul di desa dan melakukan berbagai kejahatan seperti merampok barang-barang, menculik orang-orang, dan sebagainya. Mereka menyusahkan orang-orang di desa. Momotaro tidak dapat menahan diri setelah mengetahui hal tersebut. Kakek dan nenek pun akhirnya menyiapkan Kibidango sebagai perbekalan untuk Momotaro, yaitu sejenis onde-onde serta pakaian yang bagus untuk Momotaro yang mereka sayangi. Akhirnya, tibalah saat di mana Momotaro akan berangkat. Momotaro mengenakan pakaian yang bagus yang dibuatkan oleh kakek dan meletakkan bungkusan onde-onde yang dibuatkan nenek di pinggangnya. Kakek dan nenek merasa cemas, namun Momotaro justru berangkat dari rumah dengan penuh semangat. Baik-baik selalu ya Momotaro. Kembalilah dengan selamat. Kakek dan nenek yang mengantarkan Momotaro akhirnya mulai menangis tersedih karena kepergian Momotaro. Momotaro bagaimana ya dia? Apakah nanti dia akan selamat? Tenang nenek, Momotaro pasti bisa. Sementara itu, Momotaro terus menuju pulau raksasa tanpa menyadari kekhawatiran dari kakek dan nenek. Di tengah jalan, seekor anjing muncul dan menyapa Momotaro. Ruff, ruff. Tuan Momotaro, bolehkah saya minta sebutir onde-onde di pinggangmu? Kalau Tuan memberi, saya akan menjadi pengikut Tuan. Anjing pun menerima onde-onde dan menjadi pengikut Momotaro. Setelah beberapa lama berjalan, muncul seekor monyet. Tuan Momotaro, bolehkah saya minta sebutir onde-onde di pinggangmu? Kalau Tuan memberi, saya akan menjadi pengikut Tuan. Monyet pun akhirnya menerima onde-onde dan menjadi pengikut Momotaro. Kemudian datanglah seekor burung pegar. Ia mengatakan yang hal sama. Tuan Momotaro, bolehkah saya minta sebutir onde-onde di pinggangmu? Kalau Tuan memberi, saya akan menjadi pengikut Tuan. Burung pegar pun juga menerima onde-onde dan menjadi pengikut Momotaro. Momotaro pun melanjutkan perjalanan ditemani anjing, ditemani monyet, dan juga burung pegar. Mereka pun bernyanyi sambil berjalan. Melewati bunga dan badai, membasmi raksasa, itulah tekadnya. Dengan penuh kecepatan menuju pulau raksasa, si Momotaro yang tak kenal takut, mimpi besar telah diniatkannya, harus diwujudkan walau apapun. Itulah jalan seorang laki-laki. Itulah jalan laki-laki. Setelah melewati padang dan gunung, tibalah Momotaro dan rombongannya di pantai. Momotaro dan kawan-kawannya naik perahu dan mereka mulai mendayung dengan bahu-membahu. Tupaga, tupaga, tupaga. Samudra yang luas, dunia yang menghampar, membawa mimpi yang besar. Tupaga, tupaga. Demikianlah selama beberapa hari mereka terus-menerus mengarungi lautan. Akhirnya tibalah mereka di pulau raksasa yang mereka tuju. Pulau yang mereka tuju adalah Pulau Gunung Batu yang menonjol di tengah-tengah lautan. Burung pegar pun terbang duluan untuk melakukan pengintaian. Momotaro berpesan, jangan sampai ditemukan oleh para raksasa ya. Perahu pun akhirnya merapat ke pulau dengan hati-hati. Akhirnya Momotaro dan kawan-kawan pun mendarat di pulau.
Tak lama kemudian, burung pegar kembali. Apa? Para raksasa sedang berpesta pora dengan minuman keras? Baik. Kalau begitu, sekaranglah saatnya. Momotaro berangkat menuju pintu gerbang raksasa. Tetapi pintu gerbang itu tetap erat, tidak bisa dibuka sama sekali. Serahkan saja. Serahkan saja kepadaku. Ini mudah saja, kata monyet. Monyet melompati pintu gerbang dan membuka kuncinya dari dalam. Momotaro membuka pintu gerbang itu. Ternyata para raksasa sedang berpesta pora dengan minuman keras. Mereka tercengang atas kemunculan mendadak Momotaro dan kawan-kawannya. Akulah Momotaro, yang paling kuat di Jepang. Aku datang untuk menaklukkan kalian, hai para raksasa. Raksasa itu kaget dan matanya berputar-putar. Di atas kepala raksasa yang terheran-heran, anjing menggonggong. Wuh, 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 wuh. Monyet menguik. Dan burung pegar berkuak. Hewan-hewan itu menggigit, mencakar, dan mematuk. Momotaro yang kuat sekali terus-menerus memukul. Memukul para raksasa. Betapa kuatnya. Oh, bagaimana para raksasa itu terkaget-kaget dengan kemunculan Momotaro. Terdengar hiruk-pikuk dan muncullah pemimpin para raksasa mengamuk. Woi, anak laki-laki yang congkak, akulah lawanmu. Pemimpin raksasa mengainkan tongkat besi yang besar ke arah Momotaro. Ternyata tongkat besi yang dipakai oleh para raksasa mengenai kepala Momotaro. Justru itu malah patah, teman-teman. Bunyinya. Pemimpin raksasa pun kehilangan senjatanya dan kalah. Lalu raksasa-raksasa pun ditubruk oleh kepala Momotaro yang keras, yang mampu mematahkan tongkat besi tadi. Jelaslah siapa yang menang dan siapa kalah. Momotaro pun memenangkan pertempuran. Pemimpin raksasa jatuh terjerembab, matanya berputar-putar. Bagaimana? Apakah kamu tidak akan berbuat jahat lagi? Kata Momotaro. Aku tidak akan berbuat jahat atau merusak desamu lagi, Momotaro. Maafkan aku. Momotaro menaruh barang-barang yang diambil dari raksasa ke dalam perahu dan bersiap-siap pulang untuk mengembalikannya ke penduduk desa. Biarkan aku mengantarkanmu, Momotaro, kata raksasa. Raksasa lalu meniup perahu Momotaro hingga perahu itu bergerak oleh tiupan raksasa tadi. Perahu pun berlayar kembali menuju rumah. Kemudian Momotaro pun singkat cerita tiba di rumah kakek dan nenek dengan selamat. Bagi Momotaro, hal yang paling membuat dia senang adalah tercapainya mimpi membasmi raksasa. Nah, begitulah teman-teman kisah dari Momotaro. Nah, kisah Momotaro ini merupakan kisah yang sering diceritakan pada musim semi di Jepang. Tanggal 3 Maret di Jepang adalah hari perayaan Momo atau buah persik. Keluarga yang memiliki anak perempuan merayakan Hinamatsuri untuk mengharapkan kebahagiaan serta pertumbuhan anak perempuan itu. Orang-orang menghiasi panggung kecil berbentuk tangga yang berwarna-warna dengan boneka, kue beras berwarna-warni yang berbentuk belah ketupat, sake manis, dan bunga persik yang berwarna merah muda. Lalu mereka menghabiskan waktu bersama. Cerita berikutnya adalah cerita tadi adalah tentang Momotaro yang berkisah tentang seorang anak laki-laki yang lahir dari buah persik. Di Jepang, ada kepercayaan bahwa pohon persik itu mempunyai kekuatan gaib. Nah, bunga persik juga mekar pada bulan Maret di Jepang, tetapi baru akan berbuah di bulan Juli ataupun di bulan Agustus, yakni ketika musim panas. Nah, dari kisah Momotaro ini tadi ya, seperti yang Bapak Guru jelaskan, dapat kita petik pelajaran mengenai bagaimana kita seseorang harus menjadi seorang yang berani menghadapi kejahatan, harus berani juga berbagi dan berkawan dengan siapa saja, baik itu dengan hewan ataupun dengan siapapun. Kita juga harus jadi anak bersemangat dan kuat gitu ya, agar kita bisa menghadapi masalah dan tantangan yang ada. Nah, barangkali begitu teman-teman untuk dongeng pada hari ini. Terima kasih karena telah mendengarkan saya. Mohon maaf apabila kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.